bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati Ad, NIM S509 2019 24016. Di video kali ini, saya akan membahas tentang zona ekonomi eksklusif. ZTE pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971, tepatnya Januari 1971 oleh Kenya pada ASEAN African Legal Constitution Committee. Di tahun selanjutnya, pada Summit Komite PBB, konsep ini kembali dikemukakan. Pada akhirnya, konsep TRZPE mendapat banyak dukungan negara di Asia Afrika. Bahkan konsep ini juga menarik negara-negara di Amerika Aden untuk mengadopsi dengan konsep serupa di atas laut patrimonial. Pengertian zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah yang berlaku sepanjang 200 mil dari pangkal wilayah laut, di mana negara memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, berhak menggunakan dan memperlakukan kebijakan rukunnya, serta memiliki kebebasan bernavigasi di atasnya. Pengukuran ZTE sendiri dilakukan ketika air laut di dalam kadar surut. Secara resmi, Data ZTE Indonesia berlaku dikeluarkan pada tahun 1980. Aturan ini juga menguat atas hak pemerintah Indonesia untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada sumber daya alam di permukaan dunia, di dasar dan juga di bawah laut, serta hak atas mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. Mengapa panjang zona ekonomi eksklusif hanya 200 mil? Diberlakunya luas 200 mil sebagai luas maksimum untuk zona ekonomi eksklusif tentu bukan tanpa alasan. Berdasarkan sejarah dan politik, 200 mil laut dikenal tidak memiliki geografis umum, ekonomis dan biologis senyata pada awalnya. UNCLOS hanya kala itu banyak diklaim oleh negara pantai adalah 200 mil laut. Klaim dilakukan oleh beberapa negara yaitu Amerika dan Afrika. Fungsi dari zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, dengan alanya zona ekonomi eksklusif, maka segala kekayaan yang berada di bawah laut tersebut adalah milik negara pantai. Yang kedua, memberikan negara hak atas perbuatan dan pembagian pulau buatan, instalasi, serta pembangunan di dalamnya. Ketiga, masyarakat bisa memanfaatkan sebagai tempat mata pencaharian dan pemenuhan akan kebutuhan potensi di udara laut di dalamnya. Namun, juga harus menduk pada undang-undang yang berlaku dalam nilai tersebut. Dan keempat, dari sektor pertahanan dan militer memiliki fungsi sebagai media pertahanan. Keamanan wilayah laut bagi Indonesia sendiri tentunya hal ini memberikan keuntungan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kawasan perairan yang sangat luas.